Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Budi Hartono, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa tertampar dan bersalah kepada murid-murid apabila dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita sebagai pendidik, yaitu didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Selama ini saya seringkali melaksanakan pembelajaran yang hampir sama dengan pembelajaran yang saya terima ketika masih duduk di STM di tahun 90-an, yang dikenal dengan istilah pembelajaran konvensional, di mana guru memberikan materi dan sumber belajar hanya dari buku, yang artinya apa yang dilakukan guru hanya sebagai proses transfer ilmu dari guru ke siswa. Padahal kita ketahui zaman saat ini sudah banyak berubah. Sumber belajar dapat berasal dari mana saja, misalnya dari Google, YouTube, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya merasa tertantang untuk melakukan perubahan di kelas saya. Tentunya dimulai dari diri saya sendiri untuk melakukan perubahan. Selama dalam melakukan perubahan, khususnya di kelas, maka saya harus mempunyai ide untuk memperbanyak informasi sumber-sumber belajar dan teknologi yang baru yang mendukung pembelajaran untuk disampaikan dan dikenalkan ke murid, sehingga murid-murid dapat mengakses dan menggunakannya dalam menggali informasi materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, saya harus mencari informasi maupun contoh bagaimana cara menjadikan suasana kelas yang menyenangkan ketika melaksanakan pembelajaran, sehingga anak tidak bosan dengan cara melihat di YouTube seperti contoh ice breaking, game-game, dan lain sebagainya untuk diterapkan di kelas saya. Pada video ini, salah satu langkah yang saya lakukan yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menggali informasi mengenai materi yang sedang dipelajari. Apakah mencari di Google, YouTube, dan sumber lain untuk menguatkan literasi mereka. Selanjutnya, pada kesempatan ini, saya kenalkan aplikasi Canva kepada murid-murid untuk dimanfaatkan pada proses pembelajaran. Saat belajar menggunakan Canva, murid dibagi terdiri dari 4-5 murid dalam setiap kelompoknya. Setelah mereka mencari informasi tentang materi yang sedang dipelajarinya dari berbagai sumber, mereka selanjutnya membuat rangkuman-rangkuman penting dari materi yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya, murid menuangkan rangkuman-rangkuman penting mereka ke media presentasi untuk dipresentasikan ke murid-murid yang lain. Murid agar dapat mengakses aplikasi Canva, mereka saya undang untuk masuk di kelas Canva saya. Barulah mereka diberikan kebebasan untuk mendesain media presentasi yang mereka inginkan.
sesuai dengan pembelajaran abad 21 bahwa kompetensi yang harus dimiliki murid adalah 4C yang terdiri dari kolaborasi, kemudian critical thinking, berpikir kritis, yang ketiga communication atau berkomunikasi, dan 4 kreatif. Dari pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan tersebut, 4 kompetensi tersebut dapat dicapai, di mana kolaborasi dicapai ketika mereka berkelompok saat belajar menggunakan gambar dan saat mereka presentasi. Berpikir kritis dapat dicapai ketika mereka diberikan kebebasan dalam mencari sumber belajar untuk menguatkan literasi murid agar mereka dapat berpikir kritis pada saat mengutarakan pendapatnya saat berbicara depan teman-teman. Kemudian kompetensi komunikasi dicapai saat mereka mempresentasikan dari hasil belajar mereka kepada murid-murid yang lain. Murid belajar berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya, dan belajar mengutarakan pendapat mereka mengenai materi yang mereka pelajari. Saya akan mempresentasikan tentang sistem REM. Selanjutnya, di sela-sela kegiatan pembelajaran murid, diselingi dengan game-game dan ice breaking agar mereka tetap fokus dan tidak merasa jenuh di saat pembelajaran berlangsung. Dari pembelajaran tersebut, ternyata anak-anak lebih nyaman dan tidak bosan dengan pembelajaran yang telah diikutinya. Tentunya, pembelajaran seperti yang telah dilakukan tersebut perlu dikuatkan dan dikembangkan lagi sesuai dengan asas yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu asas Trikon. Asas Trikon terdiri dari 3 asas yang berawan kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, yang artinya bahwa perubahan itu harus kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, artinya pengembangan atau perubahan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber baik dari luar. Kemudian konsentris, artinya pengembangan atau perubahan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, rekan kerja dari Pak Budi Hartono di SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Pak Budi Hartono adalah calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara di Kabupaten Ogan Ilir. Sejauh ini saya melihat Pak Budi Hartono sudah menerapkan pembelajaran yang mengikuti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena saya melihat dari keseharian Pak Budi mengajar itu banyak diselipi atau disisipi dengan ice breaking dan game, sehingga kegiatan pembelajaran tersebut tidak monoton, yang membuat siswa dari Pak Budi Hartono itu termotivasi untuk belajar. Demikianlah penyampaian saya selaku rekan dari Pak Budi Hartono. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman sejawat Pak Budi Hartono itu melihat Pak Budi Hartono setelah menerapkan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, dan saya juga sering melihat Pak Budi ketika mengajar itu diselipi dengan game-game
yang menyenangkan siswa, sehingga siswa itu tidak bosan pada waktu pembelajaran Pak Budi Hartono. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muharomin, guru dari TKR. Di sini kami akan konfirmasi tentang calon guru penggerak Bapak Budi Hartono SPD, yang mana sepengetahuan dan pengamatan kami bahwa Pak Budi Hartono sudah menerapkan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, adanya ice breaking dan lain sebagainya, sehingga siswa tidak bosan dalam pembelajaran dan juga dapat belajar dengan semangat. Kemudian juga Pak Budi Hartono sudah menerapkan pelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, mudah-mudahan SMK Negeri 1 Indralaya Utara ke depan lebih maju dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamari dari kelas 12 TKR 3. Testimoni dari saya untuk pengajaran Pak Budi selama ini. Yang pertama, sudah jelas, kami sebagai siswa sudah paham, dan Pak Budi juga mengajarkan beberapa hal baru sepertinya ice breaking dan game-game sebelum kami melakukan proses belajar dan mengajar. Dan bukan hanya itu, Pak Budi juga mengajarkan kami bagaimana melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP dengan benar. Dan yang terakhir, Pak Budi merupakan guru yang baik dan sopan, juga yang juga berdedikasi tinggi. Mungkin itu saja penyampaian testimoni dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahid dari 12 TKR 1. Menurut saya pelajaran Pak Budi sangat menyenangkan karena pelajarannya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kami diberi kebebasan untuk berekspresi untuk mengungkapkan apa yang telah dipelajarinya. Dan kami sering sekali melakukan game-game untuk mempermudah pelajaran agar tidak bosan. Dan Pak Budi sangat baik dan sangat jelas menjelaskan apa yang akan dipelajari, apalagi soal sasis dan lain-lain. Kemudian aksi nyata yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1 dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.